Demikianlah firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, layanilah seorang akan yang lain seperti dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Firman Tuhan pagi hari ini adalah melayani Tuhan sampai kita kuat. 1 Petrus saudara berkata bahwa kita harus melayani orang dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Artinya saudara, di dalam hidup kita harus memberikan diri kita untuk dapat datang melayani Tuhan. Kita harus menyediakan waktu kita untuk dapat melayani sesama, melayani orang lain dalam hidup kita selagi kita kuat. Kenapa saya katakan selagi kita kuat? Karena kalau kita nanti sedang sakit, kalau kita sudah tua, kalau kita sudah terbaring di rumah sakit, selama ini kita tidak pernah melayani Tuhan. Tapi ketika kita tua, kita baru tersentuh hatinya dan sadar mau melayani Tuhan, kita sudah gak kuat, saudara. Kita sudah umur 70, 80, sudah pakai tongkat, sudah pikun, tapi kita bilang aku mau melayani Tuhan, gak bisa. Kemampuan kita sudah berkurang, kekuatan kita sudah berkurang, ya, dan kita tinggal menikmati masa tua dengan mungkin penyakit yang kita hadapi. Tapi kita bilang kita melayani Tuhan. Sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melayani Tuhan. Ya, kenapa begitu? Karena ketika kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih fokusnya ke dunia ini, masih hidupnya suka-suka kita, foya-foya, masih suka senang-senang, tapi kita tidak mau memberikan itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa melayani Tuhan dengan kuat? Yang pertama, kita harus mengisi hidup kita. Mengisi hidup kita harus kita isi dengan kekudusan dan mengisi hidup kita dengan melayani Tuhan. Bagaimana pemenuhan hidup kita, pemenuhan diri kita? Banyak yang mungkin kita kerjakan. Ada orang yang mengejar cita-cita, ada orang yang mengejar karir, pekerjaan, pencapaian hidup, ya kan, popularitas. Tetapi tujuan utama kita bukan itu. Ada orang yang kejar cari uang, tetapi tujuan utama kita bukan itu, bukan kejar uang, kejar karir, kejar popularitas, kejar kekayaan, kejar kekuasaan. Tujuan hidup kita adalah bagaimana kita bisa mengisi hidup kita dengan cara melayani orang lain. Misalkan kita merawat orang sakit, kita berdoa buat orang yang sedang sakit, kita menolong orang yang kesusahan, kita membantu orang yang sedang kesusahan, ya kan, kita melayani pelayanan Tuhan, mulai anak-anak jalanan, anak-anak pinggir jalan, anak-anak pinggir rel, ya kan, kita memberikan bantuan, kita membesuk orang yang sakit jemaat kita, ya kan. Bukan hanya melayani di gereja, saudara, tetapi bagaimana kita bisa mengisi hidup kita. Kalau kita masih membandingkan diri kita sendiri, itu artinya kita egois. Kita tidak lihat orang lain. Kita lihat jemaat kita, ada yang tidak datang, kita besuk, kita datang ke rumahnya, kita tanya, kenapa Bu, kenapa Pak nggak hadir minggu kemarin di gereja. Kalau dia sakit, kita doakan dia. Kalau dia butuh bantuan, kita bantu dia, ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak menjadi orang yang egois dalam kehidupan kita. Dia ke gereja bukan urusan saya, urusan dia itu. Itu namanya kita sudah mulai memiliki sikap egois. Ya. Oh, kenapa ya si A hari ini ke gereja? Pulang gereja kita telepon atau kita tanya atau kita datangi ke rumahnya, ya. Karena saudara, dengan cara mengisi hidup kita akan tahu apa yang kita pergunakan hidup kita ketika kita sedang berada di dunia ini.
Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, menurut salah satu penelitian yang dilakukan bagaimana kita mengisi hidup dari firman Tuhan ini, saudara, ada penelitian yang dilakukan kepada hidup manusia dari usia dia lahir sampai dia berumur 70 tahun. Ya. Dari penelitian itu dilihat bahwa banyak orang mengisi hidupnya selama 23 tahun hanya untuk tidur. Mengisi hidupnya hanya selama 19 tahun hanya untuk bekerja. Mengisi hidupnya selama 9 tahun itu untuk mencari hiburan. Mengisi hidupnya selama 6 tahun itu dia bepergian, jalan-jalan, ya. Mengisi hidupnya 6 tahun itu untuk makan. Mengisi hidupnya 4 tahun itu untuk berobat, sakit, ya kan, dokter, ke rumah sakit, istirahat di rumah. Mengisi hidupnya itu 2 tahun untuk berdandan, ya, menghias diri. Dan mengisi hidupnya itu hanya 1 tahun untuk berbakti. Banyak orang yang hanya 1 tahun untuk berbakti ini yang melayani Tuhan. Berbakti di gereja, berbakti di keluarga, berbakti kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, jangan sampai hidup kita akan sia-sia seperti ini. Kita isi hidup kita. Berbakti itu hanya setahun dalam 70 tahun kita. Tapi kita harus merubah ini. Jangan sampai 1 tahun doang kita melayani Tuhan. Kalau bisa yang paling lama di dalam waktu hidup kita adalah kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, melayani Tuhan sampai kuat adalah kita harus memiliki hati seorang hamba. Kata melayani itu berasal dari kata diakonos yang artinya orang yang menjangkau dengan rajin dalam ketekunan. Menjangkau dengan rajin dalam ketekunan itu arti melayani. Jadi ketika saudara dipercayakan untuk melayani di gereja oleh Bapak Pembawa, harus kita melayani, kita jangkau dengan rajin. Artinya dalam setiap tugas pelayanan yang sudah disampaikan, yang sudah dipercayakan, kita harus semakin hari semakin meningkatkan kapasitas kemampuan kita dalam melayani. Kalau saudara saya seorang worship leader, ya tingkatkan kualitas worship leadermu. Hafal banyak lagu, suaranya semakin dilatih, sehingga nada-nadanya tidak ada yang fals. Kalau saudara melayani pemain musik, tingkatkan kualitas pemain musikmu. Latihan setiap hari, ya kan, belajar banyak lagu-lagu baru dipelajari, sehingga ketika ada lagu baru kita tidak kurang update, tapi kita langsung tahu. Kita dapat memahami suara perempuan, suara si A, oh dia mulai dari kunci G, suara si B dia mulai dari kunci C. Kalau kita seorang pengkhotbah, tingkatkan kualitas berkhotbah kita, membuat bahan-bahan khotbah, ya kan? Membuat catatan-catatan khotbah, ilustrasi khotbah, ya. Membuat PowerPoint khotbah kita. Ada persiapan yang matang untuk kita berkhotbah. Dan juga harus dilakukan dengan ketekunan. Ketekunan itu, saudara, adalah ketika kita melayani Tuhan, tidak berhenti di tengah jalan. Harus setia, tekun. Artinya apapun kondisi yang ada di dalam hidup kita, tetap kita melayani Tuhan. Jangan tadinya sudah melayani di sekolah minggu, tapi karena ada masalah berhenti. Melayani di youth, tapi karena ada masalah berhenti.
Melayani di ibadah wanita karena ada masalah, berhenti. Melayani di umum karena ada masalah, berhenti. Lama-lama dia nggak melayani. Kenapa? Karena ketika ada masalah berhenti melayani. Tidak ada ketekunan. Sifat ketekunan diperlukan oleh seorang hamba Tuhan, supaya dia tahu bahwa melayani Tuhan itu bukan sekedar jabatan, tapi sebuah kehormatan. Saudara bisa melayani Tuhan di dalam diri saudara. Jadi jangan sia-siakan kehormatan yang telah dipercayakan. Jangan pernah berhenti melayani dengan ketekunan. Yang ketiga adalah hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Ada filosofi orang Jawa yang berkata kulit itu urung. Artinya hidup itu harus nyala. Ya. Di mana makna filosofi ini adalah kita berada di dunia ini, kita berdiri sendiri, berkuasa sendiri, tetapi kita tidak lahir untuk diri sendiri. Kita harus saling memberi, saling menolong, dan saling membantu orang lain secara tulus tanpa rasa pamrih. Inilah yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain. Jadi hidup kita ini saudara untuk melayani Tuhan. Jangan pernah bosan untuk melayani Tuhan. Jangan pernah jenuh. Jangan pernah stagnasi untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu minta setiap hari supaya Tuhan meringkas, memberikan lagi energi yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam melayani Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah bosan. Wah, jauh pelayanannya ya. Wah, gak ada TPK-nya. Wah, gak ada transportnya. Harus keluar uang sendiri. Itu tidak lagi menjadi beban buat kita. Ya, sehingga kita akan berkorban untuk melayani Tuhan. Berkorban uang, berkorban